Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Sidi, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1 dan Putri 2 sedang bercakap-cakap ya. Nah, Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri 2 menjawab, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya, jawab Putri ke-1. Lanjutannya, bunga sedap malam, bunga anggrek dan mawar biru, mereka juga bercakap-cakap. Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru tak mau kalah. Bunga mawar biru berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam kemudian berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya Melati." Begitupun dengan bunga anggrek. "Aku juga minta maaf Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar pun juga berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Diadopsi dari dongenganak.net. Ya. Nah, ayo menulis. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Tadi tokohnya sebetulnya ada lebih dari 4 ya. Nah, ini Pak Guru contohkan. Nah, yang pertama tokoh 1, para putri kerajaan ya, tadi ada 2 ya. Karakternya adalah penyuka bunga atau penyayang bunga. Yang kedua, bunga melati, baik hati, sabar, maaf ya. Yang ketiga, bunga sedap malam, iri hati, namun mau minta maaf atas kesalahannya. Yang keempat, bunga anggrek,
suka meremehkan juga tadi ya, tapi mau minta maaf ya. Lalu yang kelima, suka berburuk sangka itu bunga mawar ya, mawar biru tadi suka berburuk sangka, namun mau minta maaf gitu ya. Lanjut. Nah, ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Bayu bersikap? Bagaimana harusnya? Ya jujur saja ya, bilang ke orang tua, ke ibunya Dayu itu ya, kalau tidak sengaja memecahkan pot bunga. Yuk lanjut dulu. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pernah pasti ya. Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Ya, temannya kan di rumah adanya orang tua ya atau kakak adik. Nah itu nanti kalian boleh latihan meminta maaf ya. Nah itu lanjut. Ayo mencoba. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindungi dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut. Yang pertama, yuk ikuti gerakannya. Yang pertama, badan berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali ya, seperti pada gambar ya. Ini harusnya pelajaran PJOK ya. Harusnya praktek, tapi ini Pak Guru sampaikan saja ya. Yuk lanjut. Yang keempat, berdiri tegak lagi, rentangkan kedua tangan ke atas, ya angkat tangannya ke atas ya. Lalu yang keenam, liukan badan ke samping kanan dan kiri. Ya, diliukan ke kanan dan ke kiri. Lalu yang ketujuh, liukan badan ke kanan atas, liukan badan ke kiri atas. Nah, itu seperti pada gambar ya. Nah, yang tangan satunya di atas, yang bawah, yang tangan satunya ke bawah ya. Nah, itu lalu bergantian dari kanan ke kiri. Yang kedelapan dan 9, liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, itu didorong pinggangnya ya. Iya, nah seperti itu. Bisa ya. Ya, lanjutnya alhamdulillah sudah selesai. Begitu saja materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.